Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaisang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR, misalnya Suara.com. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Saya berharap kebencian dan kemarahan ini bisa segera mencair. Semoga Pak Prabowo bisa menemukan cara untuk mengajak bicara, terutama Bu Mega. Kami iba melihat Ibu Mega melihat PDIP. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media, di Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini ada video menarik yang meneriakin Kaisang dan juga Bobi Nasution ya pada saat pelantikan kemarin. Menurut Ade Armando yang menyoroti Kaisang dan Bobi adalah para DPR dari Partai Demokrasi Indonesia atau dibilang PDIP. Siapa lagi kalau bukan itu menurut Ade Armando. Para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Kaisang dan Bobi Nasution. Karena partai yang bermasalah dengan Pak Jokowi dan keluarganya cuman PDIP, kata Ade Armando. Dia mengomentari di media Suara.com ya. Dan menurut Ade Armando, Suara.com ya, termasuk media terburuk gitu ya. Bukan semua jurnalisnya, hanya sebagian saja, kata ini. Saya juga setuju nih, karena Suara.com ini kayaknya memang nggak netral ya. Semua berita-beritanya kalau saya baca semuanya itu menjelekkan Jokowi, keluarga Jokowi, istri Jokowi, cucunya Jokowi, pokoknya semualah. Coba kalian baca sampai hartanya Jokowi, hartanya Bobi dikorek-korek gitu ya, sampai apa aja gitu, sampai kekayaan dari Kaisang dikorek-korek gitu ya, dan mempermalukan Pak Jokowi gitu ya teman-temannya. Kayaknya saya mulai curiga dengan thumbnail, judul dan sebagainya, sampai bajunya siapa Mulyono gitu dibahas semua gitu ya. Kayaknya ini diinvest sama seberang gitu ya teman-teman ya. Apa buktinya? Tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa.
Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaesang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar, ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com. Judulnya aja gini, disoraki satu gedung MPR, Kaesang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, Suara.com menggambarkan bahwa Kaesang disoraki satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan. Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaesang, dan juga Bobi Nasution. Dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan Suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk, bad journalism. Ya taruhlah bukan keseluruhan Suara.com-nya yang bermasalah. Jujur saja, saya masih sering baca berita-berita yang mereka tulis. Google juga sering menampilkan berita-berita mereka dalam deretan konten yang direkomendasikan. Tapi kualitas jurnalistiknya, seperti saya bilang, buruk. Dalam tulisan yang kali ini saya rujuk, perbendaharaan kata-katanya luar biasa buruk dan penggambaran situasinya sungguh menyesatkan. Pertama yang tadi itu, masa sih mereka bilang disoraki satu gedung MPR? Mereka lantas menulis bahwa ketika wajah Kaesang, Kahiyang serta Bobi Nasution disorot kamera, memang terdengar suara tepuk tangan, tapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang, seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Suara.com bahkan menulis, Mbak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya. Kaesang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Lebih jauh, tulis mereka, warganet sontak meramaikan unggahan tersebut dengan banyak komentar, termasuk meledek keluarga Jokowi muka tembok, alias tidak punya rasa malu. Ini sih kelakuan jurnalis yang memalukan. Pertama, tentu saja suarakan yang disampaikan hanya sebagian anggota DPR itu bisa terdengar lebih kencang karena gaungnya memang lebih keras daripada sekedar tepuk tangan sopan yang dilakukan sebagian anggota DPR yang lain. Kedua, yang lebih parah adalah mengapa Suara.com menggunakan kata cengengesan terhadap Kaesang. Cengengesan itu bermakna negatif. Sebetulnya yang dilakukan Kaesang adalah tersenyum, sebuah gestur positif untuk menunjukkan dia tidak marah dengan cemoohan itu. Bahwa Suara.com merasa perlu menggunakan istilah cengengesan bisa jadi karena dua hal. Pertama, perbendaharaan katanya memang miskin. Si wartawan bahkan tidak tahu bahwa kata cengengesan itu tidak sama dengan tersenyum. Kedua, si wartawan memang ingin menghina keluarga Jokowi. Bisa jadi sang wartawan adalah kaum pembenci Jokowi yang hari-hari ini menumpahkan segenap kebenciannya karena sang mantan presiden bisa turun dari jabatannya dengan penuh sambutan kasih sayang dari rakyat. Jadi jurnalis ini adalah wartawan yang memang tidak independen, yang berpihak, dan merasa wajib menjelek-jelekan keluarga Jokowi.
Tapi memang inilah yang sekarang sedang diperagakan para pembenci Jokowi. Saya juga dikirimi konten di Twitter X yang diunggah seorang mantan pendukung Jokowi yang sejak Pilpres kemarin sudah pindah gerbong menjadi pembenci Jokowi. Dia ini dulu bahkan sebenarnya memperoleh banyak rezeki berkat dukungannya pada Jokowi. Dia ini jago mengorganisir para aktivis media sosial untuk jadi pasukan propaganda pembela Jokowi. Tapi mungkin karena soal rezeki ini pula, dia kemudian memutuskan menjadi aktivis gerbong pro Ganjar anti Jokowi. Dia bahkan menyeret banyak influencer dan buzzer untuk bergabung dengannya. Akibatnya, ya kini dia terpukul sekali dengan kemenangan Prabowo dan pengeluh-eluhan Jokowi. Ini yang terasa sekali di konten Twitter X-nya. Pada hari pelantikan Prabowo, dia berfoto dengan mengenakan kaos dengan tulisan Korban Mulyono di bagian punggungnya. Di caption dia menulis, "Hari ini pakai kaos Korban Mulyono, beli di Tokped sekalian untuk bantu ICW. Yang mau pakai juga silakan pesan di Tokopedia." Hasil penjualan produk ini akan digunakan untuk kegiatan kampanye anti korupsi di Indonesia, tambahnya. Selera kritik orang ini rendah sekali. Dia dengan sengaja menggambarkan Pak Jokowi alias Mulyono sebagai tokoh pemimpin yang zalim dan memakan banyak korban termasuk dirinya. Dan sangat memalukan bahwa serangan terhadap Jokowi itu harus digambarkan sebagai aksi melawan korupsi. Kalau dia mau bantu ICW ya bantu sajalah, atau bikinlah kaos yang melawan praktik korupsi. Dengan merendahkan Jokowi, dia menjadi nampak sebagai amatir dan sekedar membabi buta. Tapi ya memang mungkin begitulah para pembenci Jokowi ini, dan mereka mungkin semakin tidak bisa menerima bahwa dalam pemerintahan Prabowo tidak ada satupun jagoan PDIP masuk kabinet. Memang ada Budi Gunawan, tapi pihak PDIP sendiri bilang kehadiran BG bukanlah mewakili PDIP. PDIP tidak punya satu orang pun di kabinet Prabowo. Sebetulnya tidak ada masalah juga kalau PDIP itu konsisten ingin bersikap sebagai oposisi atau paling tidak kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintah. Kalau sikap itu yang diambil, tentu orang akan menghormati PDIP. Seperti Nasdem misalnya yang jelas-jelas menyatakan tidak akan berada di dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Keren. Tapi PDIP kan tidak begitu. Bahkan pekan lalu Puan Maharani masih menyebut bahwa kemungkinan akan ada 3 tokoh PDIP yang masuk dalam kabinet Prabowo. 3 nama yang diperkirakan adalah Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan Budi Gunawan. Dari apa yang saya dengar, rencana itu akhirnya gagal karena Bu Megawati menyatakan tidak mau berkunjung menemui Pak Prabowo. Di pihak lain, kubu Prabowo merasa masa sih harus mereka yang menghadap Bu Mega, jadi akhirnya batal. Untung masih ada Budi Gunawan yang diterima karena kualifikasinya terkait intelijen dan pertahanan. Tapi sebenarnya bisa dibilang PDIP setelah 10 tahun berkuasa kini harus menjadi sekadar penonton di luar lapangan. Ini pula yang mungkin menyebabkan Megawati, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo memilih tidak hadir dalam acara pelantikan presiden. Megawati beralasan sakit, Mahfud harus menjenguk ibu, dan Ganjar nggak jelas. Saya tentu tidak boleh menuduh mereka sekedar cari-cari alasan. Namun dengan memperhatikan kondisi yang ada, sangat mungkin mereka memang memilih tidak ikut merayakan kemenangan demokrasi di Indonesia. Saya berharap kebencian dan kemarahan ini bisa segera mencair. Semoga Pak Prabowo bisa menemukan cara untuk mengajak bicara terutama Bu Mega. Kami iba melihat Ibu Mega melihat PDIP. Semoga segera ditemukan titik temu yang dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Teman-teman udah lihat tadi ya apa yang disampaikan, apakah benar gitu ya. Menurut saya ini benar gitu ya. Ada nyambungnya gitu karena kita lihat beberapa kali berita-berita, saya juga berlangganan di suara.com yang mengatakan begitu gitu ya, menjelekkan, yang ada mengadu domba rakyat gitu ya. Nggak ada yang ada pernah satu clickbait judulnya itu nggak ada yang bisa diandalkan dari Jokowi. Ini kan miris teman-teman, dan saya yakin ini apakah media ini dia netral atau tidak gitu. Saya bisa katakan tidak netral karena berita-beritanya hanyalah ujaran kebencian ya. Seperti Kompas kita lihat dia masih netral gitu. Ada
mendukung, ada tidak, ada di tengah-tengah gitu. Tapi ini semua judulnya teman-teman. Kalau kita perhatikan, lihat semua judul-judul di media sosial dia. Semua menghujat, semua menjatuhkan. Tidak ada sedikit pun di mata dia itu bagusnya gitu ya. Sama kayak kaum 16% dan 24%. Tidak ada satupun yang dirasa benar dari apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Dianggap itu hangus semua. Ya itulah kayak pepatah bilang setitik eh, akan menodai seluruhnya gitu ya. Jadi gini teman-teman, sama kayak seperti dulu ini, 1000 kebaikan akan hilang dengan satu kejelekan gitu ya. Itulah yang dianggap oleh media ini teman-teman. Dan benar juga kata Bang Ade Hermando. Itu mungkin dari saya teman-teman. Apa pandangan kalian menurut kalian dari video di atas ini? Berikan komentar kalian, coba kita bertukar pikiran di kolom komentar ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.